kalau untuk ginekologi dasar teman-teman kayaknya jauh lebih lengkap dari zaman kita dulu waktu semester 2. Jadi karena kalau semester kita 2 tuh kita semester 2 dulu itu cuma pemeriksaan luar aja, nggak sampai yang inspekulo tuh kayak baru semester agak atas ya gitu, masuk repro baru ada inspekulo. Nah sekarang kan udah ada inspekulo, jadi kayak mungkin lebih banyak aja yang dipelajari. Nah pemeriksaan ginekologi, nah pokoknya intinya kalau untuk pemeriksaan ginekologi sebenarnya yang cowok juga sih, pemeriksaan genitalia pada intinya itu kan invasif ya, maksudnya kita akan memeriksa bagian yang private gitu. Jadi pokoknya konsepnya adalah kalau misalkan kita mau periksa apalagi yang private, kita harus yang namanya informed consent. Kita harus minta izin dulu gitu dan harus menjelaskan pemeriksaannya secara jelas. Oke, jadi yang pertama kalau search checklist adalah kita harus informed consent dulu, kita harus jelaskan tujuan pemeriksaannya. Oke, nggak pakai anamnesis kan ya biasanya ya? Nggak pakai ya, karena cuma ya. Jadi paling ya kalau misalkan ini ya selanjutnya baik ibu ya, saya ibu. Baik ibu, untuk mengetahui keluhan ibu lebih lanjut setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik di daerah Nyuwun Sewu, di daerah area kelamin boleh atau area private ibu boleh gitu. Nanti dalam pemeriksaan ini meliputi saya akan meraba, menekan juga, dan saya juga akan memeriksa bagian dalam juga nanti menggunakan alat. Nanti nyuwun saya pemeriksaannya akan sedikit tidak nyaman dan saya akan masukkan alat juga. Saya juga minta ibu untuk melepaskan pakaian bagian bawahnya. Apakah ibu bersedia? Itu harus ditanyakan ya. Kalau misalkan pasien bersedia, baik bu, ibu bisa mempersiapkan diri, melepaskan pakaian bagian bawahnya dan berbaring di bed. Lagi saya mempersiapkan alat-alatnya gitu. Tadi kan kayak Mas Afan bilang persiapkan pasien, kita juga harus mempersiapkan alat-alatnya. Nah, ginekologi ini penting teman-teman buat tahu dulu alat-alatnya ada apa aja sih. Udah pada tahu alatnya? Sudah hafal? Ya, nah, ya intinya sih sebenarnya kalau ini teman-teman ya mention atau sebut aja apa aja ada yang ada di meja gitu. Paling ada meja periksa, lampu periksa. Nanti lampu periksa jangan lupa langsung disiapin, dinyalain, terus diarahin ke manekinnya. Kan tadi ada manekinnya kan. Jadi langsung diarahin aja ke manekinnya. Nanti ada sarung tangan steril. Terus kalau misalkan ini namanya apa? Spekulum apa? Cocok bebek boleh. Nama lainnya? Ya, grapes. Gitu ya. Ini nama cocok bebek atau grapes. Boleh teman-teman mau pakai yang manapun boleh. Nanti ada juga namanya spekulum yang satu lagi yang NIMS yang ini nih. Yang ini kelihatan nggak ada kursor ya? Yang bawah tuh yang bentuknya kayak yang kayak siku gitu. Nah, yang kayak M itu. Sebenarnya tuh fungsinya sama. Cuma kalau misalkan ini kan kita bisa ngunci ya. Kita bisa fiksasi lokasinya. Sedangkan kalau NIMS itu nggak bisa. Itu kita harus pegangin. Jadi kalau misalkan udah pernah lihat kan yang NIMS itu? Udah belum? Apa ada yang belum? Nah, pokoknya tuh intinya tuh kalau misalkan kalau spekulum biasa kan ya udah nanti dikunci, putar, kunci, udah dia bakal stay di situ. Dan kalau NIMS kan enggak, jadi memang harus kita pegangin. Bisa dipakainya di mana? Contohnya adalah kalau misalkan kita kuretase. Operasi kuretase, jadi nanti dokter kan nggak cuma satu ya, nanti ada dokter yang khusus buat membersihkan, ada yang kuret, nanti ada asistennya yang membuka ya lapang pandangnya, membuka lapang pandangnya. Nah biasanya koasnya tugasnya itu. Nggak akan minum es. Nah pokoknya intinya nanti kalau NIMS itu Sims ya? Apa tadi ngomongin sih MIMS ya? MIMS apa ya? Oh MIMS itu ya, obat ya? Astaga. Ya pokoknya intinya kalau Sims itu kita ya akan menggangin kayak gini terus gitu. Karena dia kalau misalkan nggak dipegang dia bakal tutup lagi. Bisa kelas kayak gitu ya? Tapi kayak gini nih. Dan gini. Nah. Aman ya, ini spekulum, grace, atau cocok bebek. Tadi ada yang NIMS juga. Kalau ini namanya apa nih? Sims. Astaga, Kevlar. Ya, yang ini namanya apa nih? Ayo, namanya apa? Bukan. Nah, tenakulum. Ingat ya, tenakulum, yang ingat aja tenakulum, T tajem. Yang ujungnya tajem namanya tenakulum. Itu ya.
menjepit. Pertanyaan bagus. Nah, ini fungsinya adalah untuk menjepit porsio. Aduh, sakit dong. Menjepit porsio. Iya, porsio. Nggak sakit. Itu nggak bakal sakit karena emang nggak ada inovasinya. Jadi Tujuannya apa mas di porsi yang dijepit? buat fiksasi juga sebenarnya. Ya, ini juga bisa. Nah, kalau misalkan kita pasang IUD, tahu IUD? AKDR, AKDR, kontrasepsi. Ini kita pakai ini juga. Apa itu? IUD, AKDR, AKDR. alat kontrasepsi dalam Kontrasepsi ini kalau mau lihat. Ini nggak dipakai sekarang sih. nanti Nanti semester 6 usianya masang itu. Iya, usianya masih. nggak dipakai sekarang. Tenang. Bisa usianya masih. Tapi kita yang nggak ada Pak. Kita nggak ada pakai ini sebenarnya, tapi teman-teman at least harus tahu kalau ada tenakulum loh gitu. Aku tahunya ini. Properti. Itu ya. Itu nanya kan teman itu kan nanya udah nikah belum gitu kan mas Tapi kan kayak anamnesis kan? tapi nggak nanya udah nikah belum nggak usah apa langsung dibuka gitu Langsung diperiksa. Oh enggak, nanti kalau misalnya pas pemeriksaannya ada dong, ada. Ada. Isi ya bung kayak gitu. Gak bisa guys. Oke gitu ya. Namanya tenakulum ya. Sebenarnya fungsinya buat jepit porsio. Cuma kalau untuk dalam topik yang kali ini yang kita bahas kali ini itu nggak kepake. At least teman-teman tahu dulu. Yang tajam-tajam ini namanya tenakulum. Nah temennya yang tumpul-tumpul. Yaudah. Yang bulat-bulat nih. Namanya apa? Forceps. Benar ya? Kita aja. Oh ini di O kan? Oh forceps gitu. Ingat ya ini forceps. Yang tadi Mana di situ nomor berapa? ini nomor 6. Sponge holding forceps. Oh iya. Ya tuh nama lengkapnya, nama panggilannya ada forceps aja. Awamnya menyebutnya forceps. Gitu ya, yang bulat-bulat. Oh, ini forceps, yang T tajam tenakulum. Nanti kalau misalkan ternyata ada benda ini, apa namanya nih? Leviosa. Ya. Ya betul. Yo, sonde. Kamu calon SPO gitu. Ya, calon. Pinter. Nah, ini namanya sonde. Ini namanya sonde. Untuk apa? Ada yang tahu? Betul, masukin Mentok. sampai mentok. Jadi tujuannya adalah untuk mengukur ukuran serviksnya gitu. Serviks uterus. Jadi kan kalau misalkan kita mau pasang ini nih, kita kan harus tahu panjangnya kira-kira berapa ya, supaya kita masuknya nggak kedalaman. Jadi itu makanya kita ukur dulu pakai sonde ini. Gitu. Nanti teman-teman juga bakal ada skill slide sendiri. Dimasukin ke uterus. Loh, gitu. Jadi main biasa gitu. Ya. Gitu ya. Yang penting tonton tahu ini namanya sonde ya. Aman. Sonde itu paling Ya katanya nyeri juga nggak tahu. ya itu paling selebihnya ya teman-teman ya udah tau lah ya biasanya ya povidone iodin, alkohol, kapas steril, untuk steril berlubang, tau lah ya gitu ya. Aman ya, ini tadi namanya apa? Tenakulum. Yang ini? Ini? Ya, sini? Ya, oke, aman. Paling sih alatnya itu aja ya, semoga ini nggak ada yang lain sih, aman. Nah, paling nanti teman-teman ya jelasin aja. Baik, untuk alat-alatnya di sini ada forceps, ada tenakulum, ada sonde, ada spekulum, ada steril, povidone iodin. Pokoknya sebut aja apa yang ada di meja gitu. Ya intinya kayak teman-teman pamer, gue tahu nih alat-alat ini gitu. Udah selesai. Lanjut. Habis bersiap alat. Dah, tadi oh iya tadi jangan lupa kursinya disiapin dulu juga, ditaruh di bukan taruh di bed. Apa sih biasanya diarahkan di deket bed. Pokoknya persiapkan teman-teman nanti duduknya di mana, ya udah disiapin aja kursi deket situ. Deket bed, lampu nyala, terus persiapan alat, udah siap semuanya, baru teman-teman cuci tangan. Tangan kayak biasa, terus pakai handphone. Dah, habis itu teman-teman duduk sama melakukan toilet vulva. Nah, sebenarnya kalau untuk toilet vulva ini sebenarnya ada berbagai keyakinan ya. Ada berbagai keyakinan. Kalau teman-teman diajarin kayak gimana? Dari paling tinggi. Iya masih dari. Pinggir dulu, Terus bawah, terus oke. Aku tuh dulu pas diajarinnya ada yang di tengah tuh di awal apa ya? Awal ya? 3 kali kalau aku. 3 kali gini, tiba-tiba lupa. atas terus bawah. Oh iya.
Oke, bisa. Jadi buat apa namanya? Buat toilet vulva kan mesti bersihin dulu ya. Kita bersihin dulu, nanti ambil kasanya, terus kita celupin ke povidoniodinnya, terus baru kita lakukan toilet vulvanya. Yang pertama dari atas dulu, pokoknya kita tarik satu garis sama vaginanya, set, dah, itu buang, seret, ambil kasa lagi, celupin povidoniodinnya, terus baru kita bersihin yang labia-labianya, yang pinggir-pinggirnya, set, set, dah, buang. Itu nggak tolong diajarinnya? Enggak. Iya apa enggak? Enggak. Iya dia ke pinggir biasanya. Iya. Oh gitu. Di luar dari pinggir. Ganti-ganti nggak kasanya? Iya, 3 kali. Kayak 1, 2. Oh gitu. Ya udah, pokoknya ya sesuai yang diajarin aja. Boleh. Heeh. Kamu dari Mons Pubis sampai ke dalam. Oh kalau tidak kasar enggak apa-apa. Boleh. Heeh. Kalau tidak kasar enggak naik satu kasar gitu ya. Oh, yang penting kita satu kasa. Teman mau yaudah mau di mana? Pokoknya jangan sampai membawa kumannya masuk ke dalam. Dia kayak gitu. Variatif sebenarnya, ya udah yang penting aseptiknya, prinsip aseptiknya dapat. Yang penting kita nggak membawa kumannya masuk ke dalam. Dia kayak gitu. Aduh, kaget banget kayak. Gue jadi paranoid. Ya, tadi lanjut ya, tanya Bapak. Tapi teman-teman terserah sesuai yang diajarin aja. Ada yang dari lurus dulu, buang, baru yang pinggir-pinggirnya 3 kali. Pokoknya setiap gini-gini ganti, gini-gini ganti, gini-gini ganti. Terus baru yang atas dibersihin mons pubisnya, baru yang anusnya dibersihin juga. Gitu. Nanti teman-teman ngikut aja sama yang diajarinnya kayak gimana. Gitu. Yang penting teknik apa? Prinsip aseptiknya dapat. Gitu ya. Gitu. Udah selesai, jangan lupa dibuang. Udah, terus abis itu kita udah bersih nih, apa namanya, medan periksanya udah bersih nih, baru kita lakukan pemeriksaan bagian luarnya. Gitu. Kalian ada pemeriksaan inguinal juga nggak? Inguinal. Apa namanya? Bukan. Apa kelenjar? Bukan, limfonodi ya? Kelenjar inguinal, limfonodi di inguinal. Enggak. Enggak ya, langsung ke labia-labia aja ya. Iya. Wes. Ada nggak sih checklist aku lupa deh? Inspeksinya. Ada nggak sih? Oh kayaknya di checklist tuh nggak ada, tapi pas di penjelasannya tuh ada. Tapi kalau di checklist nggak ada ya udah. Dah. Kalau misalkan udah bersih, balik kita lakukan inspeksinya. Inspeksinya nanti kalau misalkan nggak ada kelenjar inguinal, berarti langsung skip aja, langsung ke mons pubisnya. Nanti teman-teman ya deskripsiin aja Indonesia Raya. Misalnya mons pubisnya di kulitnya normal, tidak ada benjolan, lalu untuk pubic hairnya tersebar merata gitu. Terus habis itu lanjut ke bawah ke labia mayor, labia minornya. Misalkan di labia mayor, labia minor tidak ada benjolan, tidak ada pembengkakan, tidak ada perubahan warna kulit. Habis itu bisa dibilang juga misalkan tidak ada discharge, misalkan discharge-nya berupa darah atau nanah atau lendir kayak gitu. Oke, udah nggak ada discharge-an, tidak ada bengkak juga, udah. Berarti pemeriksaan dari luarnya selesai gitu. Nah lanjut, baru kita setelah periksa yang bagian luar, kita periksa yang bagian dalam, yaitu yang inspekulo. Nah ini kita mengikuti bahasa itu aja ya. Oke, nah yang inspekulo ini bentar. Oke. Ini kalau kita kita breakdown ya. Di sini dibilangnya ibu jari dan telunjuk tangan kiri membuka labia mayor ke sisi lateral. Berarti tangan kita yang sebelah kiri telunjuk sama jempolnya kita buka labia mayornya. Biar bisa masuk. Intinya biar visualisasinya lebih kelihatan, lebih jelas gitu ya. Tadi tangan kirinya yang membuka lapak pandangnya. Maaf ya. Terus tangan kanan yang megang spekulumnya gitu. Ingat pokoknya megangnya kita harus memastikan ininya spekulumnya tertutup ya, jangan sampai kebuka pas dimasukin gitu. Kita masukin pelan-pelan. Sebenarnya ada yang bilang juga kalau misalkan sebelum kita masukin, misalkan kita tempelkan, dia bakal posisi dikotomi kan ya. Oh iya lupa, jangan lupa tadi. lupa tadi pas di awal jangan lupa bilang pasirnya mepet, bokongnya mepet di tepi bed gitu ya. Gitu.
Nah, ada yang bilang juga sebelum, kan dia pasti kayak gini kan, supaya nggak kaget ibunya, bisa juga kayak misalnya ditempelin dulu ke pahanya tek, biar ibu nggak kaget, Bu masuk ya, gitu. Ya, oke, terus gel betul, dulu pakai gel ya. Ya jangan lupa pakai gel, set. Berikan, habis itu kita masukkan, Bu masuk ya Bu, pelan-pelan masuknya. Masuk, habis itu kira-kira udah 2/3 masuk, kita putar, set, gitu. Putar, habis itu baru kita buka dulu, set. Buka, terus cari posisi yang kira-kira cervixnya udah kelihatan. Kira-kira dari posisi yang kira-kira udah kelihatan jelas nih. Pokoknya lampu udah, kan ada lampu ya. Lampu udah nyinarin, terus oh nih porsinya udah kelihatan nih, posisinya udah oke. Baru kita kunci salah balik. Ya gitu. Kunci pakai tangan kiri. tangan kiri atau misalkan kalau bisa tangan kanan juga boleh. Kalau bisa bisa. Nah, itu. Tapi ini kan anak terlalu lebar jadi dianya enggak. Ini ya. Nah, oke, terus abis itu baru teman-teman inspeksi bagian dalamnya. Nanti untuk bagian inspeksi bagian dalamnya, nanti teman-teman nilai kira-kira mukosanya kayak gimana. Biasanya warnanya pink. Habis itu permukaannya lembut atau ada ruginya, ada lipat-lipatannya. Nah, nanti kalau misalkan porsionya ada nanah atau ada cairan mukus yang menutupi porsionya, baru kita kasih disinfeksi pakai kita bersihin dulu pakai kita bersihin bagian dalamnya. Kita pakai kas yang baru ya. Habis itu pegang terus baru coba dibersihin. Oke, udah. Itu buang. Set gitu. Ya, terus baru kalau udah kelihatan jelas nih nama badannya baru dilanjut inspeksi lagi. Kira mukosanya permukaannya lembut atau ada rugi, ada ulcer apa enggak, terus ada keputihan apa enggak, terus habis itu ada nodul atau enggak, ada polip apa enggak, atau ada kista apa enggak. Udah teman-teman udah selesai sih, berarti kan selesai nih, siap-siap teman-teman lepasin ininya. Ini ya lihat ya. Set. Pas. Jangan langsung ditutup. Jangan langsung tutup gini ya. Buka. Kemudian buka Sedikit. Buka lagi. Buka dikit, tutup dikit. Nah, gitu ya, dibuka. Gitu, pokoknya intinya Oh, Mas berarti Iya, inspeksi lihat dinding rahim. Sese. Ini ya. Maaf. berarti ya Bu, maaf Bu. Tahan Bu, tahan. Maaf ya Bu. Kenapa nggak dibius aja? Nanti bilangnya mungkin kampus ya. Kayak gimana ya? Di ini kok kayak Dilonggarin dikit terus Oh. puter. Lihat yang tertutup. Melihat bagian dinding rahimnya. ganti Itu kan diajarin siapa? Oplek. Sama ini. Ini dulu nggak sih? Aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu ini pernah diajarin. Aku nggak pernah diajarin. Tapi ya udah sesuai diajarin. Jejaknya juga nggak ada setahu. Sebut derajat. Oh, itu kan kan beda. Ini. Mungkin menurutku itu dindingnya udah terwakili gitu loh. Yang dilihat pun juga udah mungkin kalau kalian curiga aja yang kok flashingnya masih ada detek Mas berarti kalau keluarin itu bukan ditutup dulu ya, berarti diputar dulu, ditarik dulu, dikit, dulu, terus tarik dikit. tutup. Takutnya malah ngejepit porsinya. teriak nanti Kalau pasiennya dok gitu, kita jawabnya apa gitu. Nggak bisa. Itu ya. Udah, oh ya jangan lupa nanti setelah pakai ininya dicelupin ke klorin gitu. Ya, terus tadi udah yang inspeksi dalam, habis itu kita yang apa sih yang bagian dalamnya. Oke, kalau
sama kayak tadi awal-awalnya, jadi kayak ibu jari sama telunjuk ngebuka, habis itu jari telunjuknya sama jari tengah berarti gini posisinya, gini posisi vaginal touche, masuknya pelan-pelan. Kalian udah jadinya langsung dua-duanya atau satu dulu terus menyusul jari? Langsung dua ya? Iya, kalau dulu satu Enggak, tapi gini ya, dulu. biar apa? Ada dua versi. Gini dulu. Yang dubur baru satu. Dulu emang satu. Satu dulu jadi. Gitu. Opsi langsung dua. Berarti opsi langsung dua. Ya, aku coba lihat versi lain juga sebenarnya ada yang langsung dua, ada yang kalau di sini kan misalnya dua, ada yang kayak mungkin kayak menjaga supaya pasiennya tetap nyaman, jadi kayak satu coba bu masuk satu terus baru yang satu lagi nyusul net gitu. Baru gitu. Jadi tadi kayak gini kan, habis itu dari bagian bawah, oh masuk dulunya ya udah nggak apa, yang penting pelan-pelan. Itu kerabus kepala. Set, apa ya bu, masuk ya. Gitu. Itu barulah teman-teman apa namanya? Baru mulai ngeraba misalkan dari dindingnya, dinding vaginanya, habis itu cek kira-kira ada bulging dari apa namanya fornixnya apa enggak. Coba kalau pada perdarahan gitu biasanya bakal bulging di fornixnya. Habis itu bisa juga goyang porsionya, coba cek goyang porsionya kira-kira ada nyeri apa enggak. Bu nyeri enggak bu? Oh misalkan kayak nyeri. Ya udah habis itu kira-kira sekalian cek juga kira-kira perabaannya gimana untuk porsionya, kenyal apa enggak, mudah berdarah apa enggak, ada benjolan-benjolan apa enggak. Udah kalau misalkan udah kalian tarik, sudah selesai tarik, terus jangan lupa cek apa? Nanti darah juga. Ada darahnya. Ya tuh, ini jangan lupa apa namanya cek nanti sama darahnya. Terus baru deh kalian interpretasiin lepas handscoon dulu juga nggak apa-apa. Lepas handscoon biar nggak kayak lepas handscoon dulu, terus baru kalian interpretasiin. Dari interpretasinya nanti ini udah kelompoknya sih, misalkan vaginanya ada bisa apa enggak, permukaannya gimana, ada ukus nggak, tumor, itulah, ada penonjolan endogas apa enggak, terus serviksnya ada permukaannya gimana, konsistensinya gimana, punya lunak atau ada nyeri nggak pas serviks, terus uterusnya gimana. Oh iya pas uterusnya lupa aku. Nah tadi kan apa namanya kita udah masuk satu di sini kan. Tadi yang satu tangan satu lagi pas selesai ngebuka pindah ke mons pubis buat memperkirakan kira-kira ukuran uterusnya berapa, ada benjolan apa enggak, ada kelainan bentuk uterusnya apa enggak gitu. Nanti teman-teman kayak baru interpretasiin misalnya bentuk anak ukurannya normal, posisinya tadi dari VT tadi dia juga normal, enggak apa namanya anteversi atau apa retrofleksi atau retroversi gitu ya. Udah gitu. Posisi uterusnya. PT biasa. Terus nanti cek uterus ya. Nanti udah cek, abis itu periksa uterus, tangannya pindah set gitu. Terus supaya pupik buat apa ngecek ukuran uterusnya gimana, permukaannya gimana gitu. Jadi udah sih udah. Jadi dari tadi tangan yang satunya nggak dipakai mas, cuma pas uterus doang. Apa namanya? Aku cari-cari tuh bisa kalian pindahnya pas mau periksa uterus aja atau misalkan dari awal mau langsung ditaruh di atas mons pubis. Tapi kan memang ini tujuannya buat meriksa yang uterusnya kan. Jadi kalau pas mau periksa uterusnya aja nggak apa-apa. Gitu nanti ya udah teman-teman selesai lepas handscoon, cuci tangan, habis itu teman-teman ya udah interpretasikan hasil pemeriksaannya. Baik Bu, pemeriksaannya sudah selesai. Oh iya jangan lupa pasiennya disuruh pakai celana lagi. Oh iya, terus cek isi ada. Semoga udah ada ya. Kalian tuh ada itu nggak kayak disuruh Steril nggak? taruh duk steril di atas? Nggak ada. Hah? Enggak, semua saya suruh kayak gitu sih. Ya surat juga bisa. Juga bisa. Bedah minum. Tapi kita nggak ada, tapi berarti nggak usah. Nggak usah. Kalau checklistnya nggak ada ya. Ini ya udah. Buat nutup, misalkan buat nutup area yang lain. Pokoknya kita kayak memvisualisasi, pokoknya daerah yang mau kita periksa udah itu aja gitu. Yang lain ditutup gitu. Gitu. Cuma kalau nggak ada, ya wes nggak usah nanti. Duk steril. Tuh. Kain. Jadi di steril itu kita bisa naruh alat-alat kita yang masih mau kita pakai lagi di dus steril ini. Betul. Karena ini kan steril kan gitu. Jadi misalkan kayak kamu abis pakai ini, tweng, aduh malas naruh di meja gitu. Karena jadi simpannya lagi gitu. Aman. Kalian tidak menyalahi prinsip aseptiknya. Mau dipakai lagi? Mau dipakai lagi ya udah. Karena dia masih steril. Tapi Pe, emang itu bolong kayak gitu. Ada yang bolong, ada yang enggak.
kan kita beli untuk sunat ya. Iya, ini beli emang kemarin buat sunat sirkumsisi Komposisi sama jahit. sama jahit minor gitu. Kalau enggak ya udah. Itu ya. Oke, aman yang Oke, Oke. Oke, Ya. Itu perlu ganti sarung tangan nggak? Itu satu handphone atau ganti dulu? Oh iya, saya. bagus pertanyaan. Itu pertanyaannya. Saya ini tuh Ganti. ada apa sih nggak sih? Nggak ada sih. Setelah apa pemeriksaan alat terus pas mau videonya perlu ganti handphone atau masih tetap di handphone? ganti sih. Kalian diajarin gimana? Ganti. Ganti ya udah kalau itu ganti aja. Bismillah ya. Atau nggak double handscoon. Tapi kayaknya ini ya jarang ya diajarin ya. Karena kalau gitu ganti aja sebelum mau periksa di manual ganti aja. Tapi jujur agak repot kemarin di school. Steril kan ya. Waduh, jangan dong. Waduh jangan. Nanti kamu kena etik. dong. Kalau nggak ganti nggak apa-apa. Kita nggak ganti. Kalau bisa sih ganti. Pokoknya kalau sebenarnya sama kayak colok dubur. Pokoknya yang periksa bagian dalam baiknya ganti yang steril. Kalau enggak gini, kamu bilang aja ganti. Saya kan ganti handphone tapi kamu enggak ganti. Itu mungkin ya. Kalau nggak ada baca handphone. gitu gimana? Orang keren yang tiba-tiba nggak ada. Iya, kasihan makanya itu. Udah ya, nanti tinggal edukasi. Itu coba hasil pemeriksaan. Satu kelompok satu jam. Oke. Ya bilang aja saya sudah melakukan school tapi enggak